Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Haristalk. Seperti yang saya katakan sebelumnya, pada video kali ini saya akan melanjutkan kisah dari The Monkey King Demon City, di mana kali ini Biksu Tong dan rombongannya akan melewati sebuah desa yang dikelilingi oleh gunung berapi. Namun keadaan bertambah buruk karena desa itu juga dikepung oleh para siluman. Mengetahui kedatangan Biksu Tong, para penduduk kemudian memintanya agar bersedia menolong mereka memadamkan gunung berapi serta mengusir para siluman. Lalu bagaimana kelanjutannya? Langsung saja kita masuk ke cerita The Monkey King Volcano. Tepat 500 tahun yang lalu, di sebuah tempat terlihat orang-orang sedang mengangkut batu bara sebagai bahan bakar untuk memanaskan sebuah tungku yang ternyata di dalamnya adalah Wukong yang sedang dihukum selama 49 hari karena telah berani menyerang kerajaan langit. Namun setelah sekian lama dihukum di dalam tungku tersebut, ia malah selamat serta mendapatkan kekuatan baru, yaitu mata api. Ia akhirnya lolos dari tungku tersebut. Kayangan pun terguncang karena amukannya. Walaupun dikepung oleh Jenderal Tian Feng serta 100.000 pasukannya, namun dengan kekuatan dahsyat milik Wukong dengan mudah ia berhasil mengalahkan semua pasukan langit, serta melempar tungku api yang membakarnya hingga jatuh ke bumi. Dan film The Monkey King Volcano baru saja dimulai. Kita kembali ke masa sekarang, di mana kali ini Biksu Tong dan rombongannya tengah melanjutkan perjalanan untuk mencari kitab suci ke barat. Di sana mereka harus melewati wilayah gunung berapi yang bahkan Wukong dengan mata apinya sekalipun tidak bisa melihat keadaan di sana. Biksu Tong kemudian memutuskan untuk melanjutkan perjalanan meski melewati gunung berapi tersebut. Hingga sampailah mereka ke sebuah desa Ganlin. Wukong, Wuqing, dan Patkai kemudian bertanya kepada orang yang ada di sana. Namun karena rupa mereka yang mengerikan, warga di sana malah lari ketakutan, mengira bahwa mereka adalah siluman. Sampai pada akhirnya Biksu Tong menjelaskan kepada kepala desa bahwa mereka adalah para biksu yang sedang melakukan perjalanan ke barat untuk mencari kitab suci. Namun secara mengejutkan, tiba-tiba seorang gadis datang menyerang mereka. Akan tetapi tendangan itu pun malah mengenai kepala desa tersebut. Dan diketahuilah bahwa gadis itu bernama Liu Er, yang bersikap seperti tidak menyukai kedatangan mereka. Ia bahkan sempat membuat Wukong marah. Di tengah pertikaian mereka, tiba-tiba angin badai datang ke desa tersebut. Dan angin itu bukanlah angin biasa, melainkan angin siluman yang menghisap para manusia. Merasa tidak ada yang beres, Wukong dengan sigap langsung bertindak. Dengan mata api miliknya mulai mencari siapa dalang di balik angin badai tersebut. Melihat itu, kini Liu Er mengetahui bahwa siluman kera yang ia ejek tadi adalah Sun Wukong yang selama ini ia cari. Karena siluman angin tak kunjung keluar, akhirnya Wukong menggunakan toya sakti miliknya untuk menghancurkan pusaran angin tersebut. Benar saja, tak berselang lama siluman angin pun muncul, sehingga pertarungan antara mereka tak terelakkan. Tak tinggal diam, Liu Er mencoba untuk membantu Wukong. Namun setiap kali ia membantu, hal itu malah membuat kekacauan yang berakibat kepada Biksu Tong. Sampai pada akhirnya siluman angin itu pun berhasil lolos. Mengetahui hal itu, para warga pun berterima kasih karena telah ditolong mengusir siluman angin. Pada malam harinya, kepala desa bercerita mengenai masa lalu dari desa mereka. Tepatnya 500 tahun yang lalu, di mana ada bola api raksasa yang menghantam desa Ganlin hingga meluluh lantahkan tempat itu. Mereka juga mengeluh karena setiap tahun siluman angin selalu datang untuk menangkap para warga. Belum lagi mereka sulit untuk keluar dari tempat itu karena wilayahnya dikepung oleh gunung berapi. Sementara itu, Wukong yang sedang menyendiri didatangi oleh Liu Er. Liu Er sangat gembira karena telah bertemu dengan Wukong, serta banyak menanyakan perihal perjalanannya ke barat.
知道西天路上有没有有没有金色的鲤鱼啊？花果山，你真的全部都是花果吗？ Merasa jengkel, Wukong lalu meluapkan emosinya. Sehingga Patkai pun turun tangan berusaha untuk menghentikan Liu Er. Namun ketika tangannya mengenai bahu Liu Er, tangannya malah terbakar. Saat itu Liu Er juga menggunakan sihirnya yang bisa melihat masa lalu dari seseorang. Sontak saja Wukong langsung mengira bahwa itu pastinya adalah sihir siluman. Namun Liu Er menjawab bahwa itu hanyalah mantra dewa. Jawaban tersebut membuat Wukong tidak puas, kemudian berniat untuk memberinya pelajaran. Beruntung para warga berhasil menghentikannya dan mengatakan bahwa ia hanyalah salah sangka. Karena Liu Er telah lama berada di desa mereka serta banyak membantu para warga dalam mengusir siluman. Kepala desa juga memohon bantuan dari Biksu Tong dan rombongannya untuk membantu mereka menghadapi ancaman besar, yaitu adanya Gunung Merapi serta banyaknya siluman yang melukai serta menangkap para warga. Mendengar keluh kesah dari kepala desa, Biksu Tong pun tak sampai hati sehingga ia bersedia untuk membantu. Namun Wukong mengatakan bahwa gunung berapi tersebut tidak bisa dipadamkan hanya dengan menggunakan air biasa. Ketika harapan hampir padam, tiba-tiba Liu Er memberikan sebuah solusi. Dikatakan terdapat ratu kipas yang berdiam di gunung berapi. Ia memiliki sebuah senjata berbentuk kipas daun palem yang menurut cerita dapat memadamkan gunung berapi sekalipun. Di sisi lain, siluman angin melapor kepada siluman kerbau mengenai kekuatan Wukong yang dahsyat. Siluman kerbau pun memintanya untuk melanjutkan rencananya, yaitu menculik Biksu Tong dan membiarkan Wukong datang ke tempat mereka. Keesokan harinya, Wukong mengajak Patkai untuk pergi mencari senjata kipas daun palem. Namun di tengah perjalanan mereka menemukan sebuah kedai makan yang terlihat ramai pengunjung. Lantas mereka pun pergi menghampiri tempat itu. Akan tetapi Wukong yang telah curiga langsung menggunakan mata apinya dan menyadari bahwa mereka semua adalah siluman yang sedang menyamar. Ketika Wukong akan bertindak, ia terhenti oleh kedatangan Liu Er yang ternyata telah lama mengikuti mereka. Walaupun Liu Er memiliki niat baik untuk membantu, namun Wukong sama sekali tidak terlihat senang. Saat itu Liu Er melihat ibu pemilik kedai bersusah payah untuk memadamkan api dapur miliknya. Lantas ia pun mendekatinya berniat untuk membantu. Wukong yang tidak tahan lagi dengan sandiwara para siluman itu lalu meminta kepada mereka untuk menunjukkan wujud aslinya. Dan seketika tempat itu berubah menjadi sebuah ruangan tempat Ratu Kipas. Singkat cerita, Wukong lalu meminjam kipas daun palem kepada Ratu Kipas. Tentu saja Ratu Kipas tidak mengizinkannya, sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Namun dengan kekuatan mata apinya, Wukong berhasil mengalahkan Ratu Kipas. Dan ketika ia akan mengambil kipas daun palem, tiba-tiba siluman kerbau datang menghadangnya. Kini diketahuilah bahwa Ratu Kipas adalah istri dari siluman kerbau. Siluman kerbau lalu mengatakan bahwa sekarang ia telah menculik kucing dan gurunya. Tampak ia juga memuji Liu Er karena telah melakukan tugasnya dengan baik, yaitu membawa Wukong dan Patkai ke tempat mereka. Namun Liu Er menyanggah bahwa ia tidak ada kaitannya sama sekali dengan siluman kerbau. Tentu hal itu membuat Wukong merasa dikhianati. Dan kali ini pertarungan berlanjut antara Wukong melawan siluman kerbau. Pertarungan tersebut membawa mereka ke sebuah tempat yang terdapat banyak tulang tengkorak yang berserakan. Siluman kerbau lalu menjelaskan bahwa tempat sekarang yang ia injak adalah rumahnya dahulu, yaitu Gunung Huaguo yang kini telah hancur karena ulahnya sendiri ketika 500 tahun yang lalu. Tepat saat ia melempar tungku api raksasa dari kayangan kemudian menghantam tempat itu. Perlahan ingatan Wukong pun kembali sehingga memberikan kesempatan kepada siluman kerbau untuk menyerangnya. Namun ingatan masa lalunya membuat Wukong mengamuk kemudian menghajar siluman kerbau. Ia pun berhasil mendapatkan kipas daun palem. Setelah mendapatkan kipas itu, ia langsung bergegas untuk memadamkan gunung berapi. Namun bukannya padam, gunung berapi tersebut malah semakin berkobar-kobar. Hingga akhirnya kobaran dari gunung berapi membuatnya terlempar. Kita ke adegan selanjutnya, ke tempat persembunyian siluman kerbau, di mana Biksu Tong dan Wuching ditahan. Wuching yang merasa tak berdaya lalu berharap bahwa andai saja saat ini Wukong berada di dekat mereka. Namun Biksu Tong mengatakan walaupun Wukong tak terkalahkan, akan tetapi ia masih memiliki kelemahan, yaitu masalah hati yang masih belum teratasi.
Tak berselang lama, sendirian Patkai pun datang untuk menyelamatkan Wuqing serta gurunya. Walaupun ia mengetahui resiko yang harus ia hadapi, karena Wukong saat ini benar-benar sudah putus asa akibat pertarungan sebelumnya. Benar saja dengan mudahnya ia dapat dikalahkan oleh siluman kerbau. Di lain pihak, Wukong yang menyesali ketidakberdayaannya menenangkan diri di sebuah bukit. Merasa prihatin, Liu Er pun datang untuk memberinya semangat. Ia kemudian mengeluarkan sihirnya kepada Wukong yang memperlihatkan kilas balik dari masa lalunya, yaitu 500 tahun yang lalu. Yaitu setelah ia berhasil lolos dari hukuman tungku api lalu mengamuk di kayangan. Ia juga dibawa ke tempat Gunung Huaguo sebelum terkena hantaman tungku api raksasa. Namun entah bagaimana ia juga melihat potongan ingatan dari Liu Er. Di dalam ingatan tersebut memperlihatkan Liu Er yang saat itu hanya bertanya mengenai keberadaan Wukong kepada siluman kerbau. Dan dari sini dapat kita simpulkan bahwa Liu Er memang terbukti tidak bersekongkol dengan siluman kerbau. Terakhir Wukong diperlihatkan dengan Wuqing, Patkai dan gurunya yang tengah menunggunya. Sekarang ia pun tersadar bahwa ia masih memiliki tanggung jawab besar untuk diselesaikan. Dan ini bukanlah akhir dari segalanya, namun semua ini baru saja dimulai. Singkat cerita, setelah mendapatkan motivasi dari Liu Er, Wukong pun membulatkan tekad untuk menyelamatkan guru serta adik-adiknya. Ketika Patkai yang sudah terdesak hendak akan dihabisi oleh siluman kerbau, dengan tepat waktu Wukong pun datang ke tempat itu. Lantas dia pun mengamuk serta menghajar semua pengawal siluman kerbau. Kini pertarungan dahsyat antara siluman kerbau dan Wukong terjadi lagi. Ketika siluman kerbau sudah terpojok, ternyata ia masih sempat melancarkan serangan yang membuat Biksu Tong terlempar masuk ke dalam tungku api. Dengan sigap Wukong pun langsung pergi untuk menyelamatkan gurunya. Siluman kerbau juga menambah kobaran api tersebut dengan mengkipasnya menggunakan kipas daun palem, sehingga api yang begitu besar datang menghampiri mereka. Karena tidak ada jalan keluar, Biksu Tong pun berpikir bahwa inilah akhir dari perjalanan mereka mencari kitab suci ke barat. Namun Wukong yang tidak mau menyerah membuat sebuah lingkaran pelindung untuk melindungi gurunya, sehingga kobaran api tidak bisa menyentuhnya. Ia juga berhasil mengeluarkan gurunya dari tempat itu. Karena panas yang luar biasa membuat ia tidak dapat keluar dari tempat itu, sehingga ia berniat untuk mengorbankan dirinya sendiri dengan tetap berada di dalamnya. Ternyata semua ini telah direncanakan oleh siluman kerbau, karena sejatinya yang ia inginkan adalah mata api milik Wukong. Tak berselang lama, mata api milik Wukong pun terlepas kemudian dihisap oleh siluman kerbau. Dengan sisa tenaganya, Patkai dan Wuqing mencoba untuk menghentikan siluman kerbau. Namun perbedaan kekuatan yang begitu jauh membuat mereka dengan mudah dapat dikalahkan. Sebelum pergi, siluman kerbau melepaskan Liu Er. Ketika kobaran api tungku telah padam, Liu Er kemudian masuk ke dalam tungku tersebut untuk melihat keadaan Wukong. Di sana ia melihat Wukong terlihat benar-benar putus asa karena telah kehilangan kekuatannya. Liu Er lalu menghiburnya dengan menceritakan masa lalunya, bahwa ia dulu hanyalah roh api kecil yang tidak memiliki kebebasan. Sampai pada akhirnya ia menemui Wukong yang saat itu membebaskannya. Hal itulah yang membuatnya sangat mengagumi Wukong. Ia kemudian meminta kepada Wukong untuk menceritakan perjalanannya ke barat untuk terakhir kalinya. Dan kali ini Wukong pun bersedia menceritakannya. Liu Er kemudian mengorbankan roh silumannya kepada Wukong demi membangkitkan kekuatannya kembali. Sementara itu, siluman kerbau yang selangkah lagi akan berhasil menuju langit dengan mengorbankan Biksu Tong terhenti. Karena melihat Wukong yang selamat serta kini mendapatkan kekuatan yang lebih kuat. Dan dengan satu kali tebasan, Wukong berhasil menghabisi para bawahan siluman kerbau. Pertarungan babak akhir antara mereka pun dimulai. Dan dengan tongkat sakti raksasa miliknya, ia pun berhasil mengalahkan siluman kerbau. Setelah pertarungan selesai, Dewi Kuan Im pun datang untuk menasihati mereka agar selalu bersama dalam menempuh setiap rintangan dalam perjalanan menuju ke barat. Wukong pun berhasil mendapatkan kipas daun palem, dan kini dengan perasaan yang lebih tenang, ia pun mulai memadamkan kobaran gunung Merapi sehingga padam. Dan tempat itu pun turun hujan menandakan bahwa kini semuanya telah kembali aman.
Nah, sekian dulu alur film Sun Wukong kali ini ya. Dan kita kembali lagi di alur film selanjutnya.